Oke, balik lagi sama gue Steven, dan hari ini gue ngebahas mobil Eropa yang udah mulai ramah di kantong nih. Ini di sebelah gue ada Mercy E240 tahun 2005, tipenya Avantgarde. Kita bahas dari mesinnya ya. Mesinnya itu cc-nya 2600, tenaganya itu 177 horsepower, torsi 240 Nm di 4500 rpm. Nah, sekarang kita bahas dimensinya. Dimensinya itu panjangnya 4,8 meter, tingginya itu 1,45 meter, dan lebarnya 1,8 meter. Ya, kalau lihat dari dimensi sih ini mobil gede, tapi itu berefek ke nyamanannya. Nah, sekarang kita lihat tampang depannya. Dari seluruh Mercy, termasuk Boxer atau New Ice, jujur gue pribadi, gue paling demen ini. Karena ini kayak bisa dibilang peralihan dari dari klasik ke modern. Kalau New Ice ininya kayak lebih tegak, kalau ini tuh lebih landai. Dan jujur, gue lebih suka yang kayak gini sih. Terus grillnya, ini masih grill khas Mercy ya. Grillnya khas Mercy, di sininya chrome, kelihatannya mewah banget. Di dalamnya sini ada cat silver. Terus Mercy di zaman ini masih pakai lambang 3-pointed star yang seperti ini nih, belum yang ditempel. Nah, terus di sininya ada list chrome lagi nih. Ada list chrome, udah dilengkapin sama sensor parkir juga nih, 2. Sensor parkir 2. Terus di sini udah ada jet washer. Headlampnya 2, di sini udah HID, proyektor HID. Cuman di headlamp utamanya aja ya, sisanya masih bohlam biasa nih. Oke, lanjut. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Oh sorry, sebelum lewat, di sini kalau Avantgarde itu dia ada bentuk bumpernya itu beda. Dia ini fog lampnya seperti ini. Kalau di W211, E260 dan E200 itu bentuk bumpernya nggak seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya. Sekarang kita bahas bagian sampingnya nih. Bagian sampingnya itu E240 Avantgarde itu udah dilengkapi dengan velg palang 5. Ini ukurannya 16 inch. Terus lanjut ke bagian sini. Di sini ada list chrome yang memanjang dari belakang fender depan sampai ke pintu belakang. Ya, Mercy lah ya, nambah kesan mewah banget sih mobil-mobil yang ada list chrome kayak gini. Terus ini spionnya. Spionnya itu udah dilengkapin dengan stand di spion. Terus di bagian pintu, nah ini sayangnya ininya bukan chrome nih, tapi ini di hitam. Sayang, kalau misalkan mungkin ini dilapisin chrome akan jauh lebih mewah. Tapi ya itu pendapat pribadi gue sendiri ya. Oke, lanjut. Di belakangnya sini masih sama. Di bumper belakang ini ada list chrome, dia ngelinker. Jadi keren banget Mercy. Oke, sekarang kita lanjut ke tampak belakangnya kayak gimana. Sekarang gue udah ada di bagian belakangnya nih. Bagian belakangnya juga masih favorit gue juga. Jadi di mobil W211 ini, Mercy W211 ini, menurut gue tuh paduan lampu belakang sama lampu depan dan lampu belakangnya itu pas banget. Nggak berlebihan, tapi kelihatannya mewah. Nah, sekarang kita bahas lampunya satu persatu. Ini lampunya udah LED ya, kayak honeycomb gitu, tapi ini LED lampunya. Terus bentuknya juga enak banget dilihat. Ini sangat mempengaruhi penampilan belakang Mercy W211 menurut gua. Terus di sini masih sama, ada list chrome yang mengelilingi bumper belakang. Di sini ada parking sensor juga 4 titik. Nah, di sini ada list chrome lagi. Terus di sini ada lampu belakang. Ini lambang Mercy-nya nih. Terus sekarang kita lihat kapasitas bagasinya kayak gimana. Yuk. Nah, sekarang gue mau ngebahas kapasitas bagasi ini mobil kayak gimana. Bagasinya ke dalamnya itu gede banget, jauh banget gitu ya. Jadi kapasitasnya lega. Dan ini kalau kalian buat masuk gitu ya orang dewasa, rasa-rasanya sih muat sih, harusnya muat.
Nah, terus di sini Mercy ada segitiga darurat nih. Segitiga darurat. Terus di sini ada tempat sikring yang disimpan dengan rapi. Nah, ada di sini sikring-sikringnya. Terus di bawah karpet ini ada ban serep, terus ada dongkrak, ada toolkitnya juga, dan ada aki nih. Di sini aki utamanya ada di sini. Jadi di Mercy W211 itu akinya ada dua. Satu lagi aki kecil, itu posisinya ada di kap mesin. Nah, ini aki utamanya. Oke. Paling dari bagasi gue cuma bisa ngebahas itu aja. Sekarang kita lanjut ke jok belakang baris keduanya. Yuk. Nah, sekarang gue mau ngebahas material di kabin belakangnya nih. Kalau kita bicara Mercy sih, harusnya kita udah nggak usah ngeraguin apa-apa lagi sih soal kualitas material ya. Ini kualitas materialnya semuanya soft pad, empuk. Di sini dilapisin kulit, di sini dilapisin kulit. Di sini ada panel wood yang rada glossy, mewah banget. Terus di sini ditambahin lagi accent chrome. Handle-nya juga chrome. Ini ada asbak, dikasih pemanis aksen chrome juga. Bukanya tinggal dipencet. Terus di sini power window-nya udah auto ya. Ini udah auto. Terus di sini door trim. Door trimnya ini dari Bluedrew dan di dalamnya itu juga dilapisin Bluedrew. Di posisi ini ada speaker mid bass nih. Nah, untuk tipe Avantgarde itu selain perbedaannya di sini, ini udah dilengkapi sama Crane nih. Nah, jadi kalau kalian penumpang butuh privacy lebih, ininya bisa dinaikin. Tapi pengoperasiannya masih manual ya. Oke. Lanjut, sekarang kita coba duduk di belakangnya kayak gimana. Wah, sorry. Duduk di sini sih enak banget loh. Gue sampai ketiduran. Tapi gue nggak melebih-lebihkan. Duduk di sini beneran enak. Ini posisi duduk gue. Terus kita lihat ya. Ini jaraknya di atas 5 jari. Terus headroom nggak terlalu besar ya. 5 jarian juga sih. Tapi yang gue demen duduk di mobil ini tuh, jadi bagian sininya itu tuh mendem. Jadi kesannya kita duduk tuh relax banget. Dan kakinya kita bisa selonjorin ke dalam kan. Ini beneran relax banget. Terus mobil ini udah dilengkapin dengan armrest. Dan di sini ada cup holder 2. Nah, di sini udah dapet TV, itu connect-nya ke depan. Terus kita bicara AC, di sini AC-nya quad zone. Jadi penumpang belakang sendiri, penumpang kiri belakang sendiri, driver sendiri, penumpang kiri depan juga sendiri. Quad zone. Dan yang bagusnya lagi, ininya udah digital. Ini udah digital nih. Nah, sekarang gua coba duduk di tengah ya. Duduk di tengah di mobil ini nggak disarankan buat orang dewasa. Mungkin kalau buat anak-anak itu masih oke. Karena mobil ini penggerak roda belakang, jadi di sini ada gardan yang gede banget. Gardan ini membuat kalau misalkan penumpang dewasa itu duduk harus sedikit ngengkang. Dan yang ditopang itu tuh cuman punggung, tengah doang. Samping-sampingnya itu di lengan itu kita kayak ngambang gitu loh. Nah, sekarang kita lihat entertainment di belakang tuh ada apa aja. Tadi gue udah sebutin TV dan AC, ini quad zone. Nah, di belakang sini udah ada lampu nih. Oke, ini lampu untuk kabin belakang. Terus di sini ada buat nutup panoramic roof-nya. Nah, dan kerennya itu kita nutupnya tuh, jadi ini kan besarnya sama. Dan kalau kita tutup, dia tutupnya berbarengan. Nah, sebelum lupa, di tipe Avantgarde ini udah dilengkapi dengan AC di pilar B nih. Nanti ini buat nambah kenyamanan banget nih di pilar B. Terus di sini ada tempat penyimpanan sama colokan 12 volt. Udah dilengkapi dengan
pocket seat juga nih, pocket seat di belakang sini berbahan kulit. Di belakang sini udah dilengkapin sama kray belakang buat nambah privacy juga. Oke, lanjut. Sekarang kita ke depan, abis itu langsung cobain ini mobil seenak apa. Nah, sekarang kita bahas di door trim driver itu ada apa aja. Masih sama, ini panel wood belakang. Tapi tipe Avantgarde itu panel woodnya warnanya gelap ya, rada hitam gitu, coklat hitam. Terus electric seat dengan 3 memory seat dengan 3 memori. Di sini untuk pengaturan sudut kaca spion. Terus di sini power window all auto. Terus di sini bahannya semuanya udah kulit, masih sama. Ini juga ada aksen chrome juga. Ini ada tombol untuk membuka bagasi nih di bawah sini. Nah, ini ada door pocket yang lumayan gede dan semuanya udah dilapisin dengan bludru. Oke, lanjut. Oh, sama sebelum lupa, mobil ini tuh ada easy access-nya. Easy access itu apa? Jadi ketika lo matiin mobil, kursinya itu otomatis akan mundur. Oke. Nah, di sini ada tombol nih, kayak knob kompor itu. Ini buat mengaktifkan lampu nih, mau auto. Terus ini buat wiper depan. Ini ada tuas buat nonaktifin rem tangan, parking brake, Terus ini setirnya itu udah di atas ini ada kayu yang mengkilap, bagus banget, mewah banget. Di sisi-sisi lainnya udah dilapisin sama kulit, jadi enak digenggam. Nah, lanjut yuk kita ke bagian tengahnya kayak gimana. Nah, sekarang gue bahas dari speedometernya ya. Speedometernya ini sebenarnya sama aja dengan W211 lainnya, cuman di sini dia backgroundnya warnanya terang, silver dan putih ya. Nah, lanjut kita ke konsol tengahnya. Konsol tengahnya juga nggak beda banyak, cuman AC-nya di sini dia udah digital. Terus panel woodnya masih sama, coklat gelap. Nah, ini head unitnya sama juga dengan W211 lainnya. AC-nya tadi seperti yang gue bilang, ini udah quad zone ya, jadi di belakang 2 berbeda, di depan juga 2 berbeda. Nah, terus di sini ada central lock, hazard, ini ada tombol buat nurunin headlamp belakang, ada stability control, dan di sini ada tombol electric ray. Di sini di bawahnya itu ada tempat penyimpanan dan soket 12 volt. Nah, ini transmisinya nih. Transmisinya itu kalau Avantgarde itu engine start stopnya itu ada di tuas. Oke. Terus ini ada mode berkendara, comfort atau sport. Terus di sini ada triptroniknya. Tapi ini kita mesti geser kiri atau kanan kalau Mercy. Kalau BMW itu maju mundur, nah kalau Mercy itu kiri atau kanan. Di sini ada buat tombol untuk nonaktifin parking sensor nih di sini. Nah, di belakangnya lagi ada tempat penyimpanan yang kecil, nggak terlalu besar. Terus di sini ada tempat penyimpanan lagi nih. Di sini ini juga nggak terlalu besar. Jujur mobil ini kurangnya cuman tempat penyimpanannya sih, minim banget. Oh ya, sebelum lupa, joknya itu ada kontrol buat lumbar support nih di sebelah sini nih. Jok penumpang dan jok driver itu di sini buat lumbar supportnya nih. Kita mau atur lumbar support itu semuanya dari sini. Terus kita pindah ke sini. Di sini ada electric sunroof. Ini electric sunroof bisa dibuka. Nah, ini electric sunroofnya. Ini sun visor udah dilengkapin dengan lampu. Ini bahannya semuanya bludru ya, bagus, lembut banget. Terus di sini ada headlamp. Bukan headlamp, ada lampu kabin. Dan ini lampu untuk map light ya. Ada di spion, di bawah spion. Oke, lampu kabinnya seperti ini, dia masih halogen biasa, lampunya masih kuning. Terus di bagian tengah sini gue lupa nih, ini ada central speaker. Ini central speaker. Nah, ini sebelum lupa juga. Nah, ini ada tempat penyimpanan nih. Gue nggak tahu tapi ini buat nyimpen apa, mungkin buat nyimpen bolpen kali ya. Nah, panjang, kecil.
Ini tempat penyimpanannya jujur menurut gua untuk mobil sekelas ini kecil banget. Ini tempat penyimpanannya. Bahkan buat Kanebo kayaknya nggak tahu, ragu muat apa enggak ya. Oke, sekarang kita lanjut yuk ke driving experience-nya kayak gimana. Sorry nih, jadi ini udah gelap, jadi akhirnya gue terpaksa nge-review driving experience-nya nyalain lampu kabin. Bentar ketemu jalan yang lebih gede, gue bakal kasih review. Kalau bicara bantingan ya, kita nggak usah bicara ini. Bantingan mobil ini top. Udah kayak naik awan Kintown bro. Nah terus cuman yang gue kurang suka itu setirnya. Setirnya termasuk berat. Setirnya ini buat Mercy sih menurut gue ya, sama Masterpiece gitu kayaknya lebih enteng Masterpiece ya. Bantingan kekedapan kabin, soundproof ini mobil juga ya nggak usah ditanya lah ya, kedap banget. Suara mesin masih masuk tapi itu tipis-tipis sekali, nggak sampai mengganggu lah. Posisi mengemudi juga enak banget bro, karena ini mobil udah dilengkapin dengan electric seat yang ngaturnya tuh ngatur arah buat kita duduk itu banyak sekali. Setirnya juga udah dilengkapin ini ya, tilt telescopic electric. Udah ada cruise controlnya juga ini mobil, tadi gue lupa nyebutin. Kalau tenaga itu ya, kalau menurut gue nyalurin tenaganya itu ya tipikal Mercy lah ya, beda dengan BMW. Kayak smooth, tapi ketika di kecepatan tinggi baru dia lebih enak. Satu hal ya, maksudnya kayak mobil Mercy V6-nya ternyata suaranya enak juga ya. Enak sih. Ketika lu bejek walaupun gak seresponsif itu, tapi suaranya itu tetap enak menurut gue. Masih banyak poldur nih, sabar, kalau ada jalan sedikit kosong kita coba seberapa responsif ini mobil. Tuh, gak sengaja aja ketemu polisi tidur cuman dep. Keren Mercy buat suspensinya, gak bisa bohong. Bener sih, Mercy walaupun kita bejek gitu, dia jujur nggak seresponsif BMW gitu. Memang tipikal mesin, karakter mesinnya seperti itu, nggak bisa dikomplain. Tapi kalau bicara kenyamanan di dalam mobilnya, enak banget bro, sumpah gue nggak bohong, ini mobil enak banget. Paling sekian review dari gue, thank you buat yang udah nonton. Nah kalau ada kurang-kurang, kalian boleh nambahin di kolom deskripsi. Dan yang terakhir, ini mobil dijual. Nanti gue bakal tulis Instagramnya di mana. Seingat gue ARG_garage. Itu nanti kalau kalian emang tertarik sama ini mobil, kalian bisa langsung kontak ke Instagramnya aja. Thank you yang udah nonton. Adios.